Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Rodotul Jannah, jamaah salat maghrib dan juga insyaallah jamaah salat isya ya. Pertama kita tidak bosan-bosan menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini cerah ya. Saya tadi sempat mengambil foto di jembatan Unila ya. Saya lewat jembatan Unila kemudian melihat ke depan, kok pemandangannya bagus sekali. Saya berhenti di jembatan dan mengambil matahari yang hampir tenggelam. Tapi mudah-mudahan masih dalam ruang lingkup musim penghujan ya. Karena kita baru Desember kan. Desember, Januari ya. Biasanya musim penghujan itu berakhir April ya. April. Yang penting satu, jangan sampai hujannya itu membawa musibah, membawa bencana ya. Maka jangan lupa setiap hujan berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah, agar hujan yang Allah turunkan dari awan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja ya. Dan kami turunkan dari awan hujan yang sangat deras ya. Jadi kalau hujan sangat deras itu ingat surat An-Naba ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan hujan dari awan yang sangat deras. Linukhrija bihi habba wa nabata. Dengan hujan itu untuk menumbuhkan biji-bijian, benih, biji-bijian dan tanam-tanaman, ya, pepohonan yang ada di hutan-hutan. Ya. Hutan itu kan tidak ada yang nanam, tapi tumbuh sendiri, ya. Yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Buahnya jatuh ya. Kemudian bijinya istirahat sebentar, namanya dorman. Habis itu setelah cukup waktu dorman, nanti dia berkecambah, tumbuh menjadi pohon baru. Itu hutan belantara ya, hutan yang masih asli. Kalau HTI lain lagi. Hutan tanaman industri, jadi itu sengaja ditanam akasia atau bahan-bahan kayu ya dan lain-lain. Baik, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali membaca salawat maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan 10 kali salawat. Kita hanya sekali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membalas salawat kepada kita 10 kali. Luar biasa. Ya. Padahal salawat Allah kepada kita adalah berupa rahmat, karunia, ya, rahmat karunia, pertolongan, pengampunan, ya. Maka rugi besar yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Ini sudah lewat hari Jumat, tapi nggak apa-apa, ya. Berarti kita masuknya salawat di hari Sabtu, ya, karena hari Jumat selesainya adalah pas maghrib, ya, pas maghrib itu hari Jumat selesai. Nah ini maghrib berarti hari baru yaitu hari Sabtu. Baik, pengajian bulan lalu sudah kita bahas tentang
bagaimana kondisi ahlul kitab ya, yang apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia pahalanya double ya, karena dia beriman kepada kitab Taurat dan dia juga beriman kepada Al-Qur'an. Dia beriman kepada Nabi Musa dan dia juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahalanya double. Sekarang kita masuk kepada surat berikutnya, ayat berikutnya yaitu Al-Qasas 5657 ya. Al-Qasas 5657. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'ir rizqa min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Surat Al-Qasas ayat 5657 artinya di dalam bahasa Indonesia demikian. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci, yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan, untuk menjadi rizki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Demikianlah terjemahan surat Al-Qasas ayat 5657. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah saya baca tafsirnya, ternyata ayat ini adalah ayat yang khusus ya. Artinya berkaitan langsung dengan hidayah yang Rasulullah ingin berikan kepada pamannya yaitu Abu Thalib ya. Tetapi ternyata Abu Thalib tidak mau menerima hidayah ya. Terutama di saat-saat mau meninggal dunia ya. Padahal Abu Thalib ini adalah paman yang menolong Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan Nabi Muhammad, menolong, membantu ya, sebagai garda terdepan. Kalau ada yang mengusik Nabi Muhammad, maka dia maju duluan ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia, langkai mayat saya dulu. Nah, jadi Nabi Muhammad betul-betul selama berdakwah di Makkah dilindungi, dijaga oleh Abu Thalib. Artinya jasa kebaikan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad itu ingin sekali supaya pamannya masuk Islam. Nah, detik-detik menjelang kematiannya ini Abu Thalib, kemudian di sebelah sini adalah Rasulullah, sebelah sini adalah Abu Jahal dan kawan-kawan. Maka Rasulullah mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Ya am, qul La ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ya am, wahai paman, ucapkan La ilaha illallah. Sebuah kalimat yang saya bisa jamin di hadapan Allah untuk kamu. Saya bisa jamin untuk kamu di hadapan Allah. Satu kalimat. Nah, kemudian ternyata di kiri kanannya Abu Thalib sudah ada Abu Jahal
ya. Abu Jahal bin Hisham, bapak kebodohan, ya. Dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya. Namanya bagus, Pak. Namanya bagus. Abdullah kan bagus, Pak. Abdullah. Tapi dedengkot musyrik Mekah. Dedengkot musyrik Mekah. Namanya Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, ya. Masya Allah, namanya Abdullah, Pak. Tapi kelakuannya Abdus Syaitan, ya. Ketika Nabi menawarkan masuk Islam, maka si Abu Thalib ini menengok ke kawannya, ya, ke CS-nya. Nah, kemudian Abu Jahal dan Abu Umayyah berkata, "Hei Abu Thalib, apakah engkau hendak membenci agama Abdul Muthalib?" Jadi saling perang, Pak. Perang itu ya, perang. Nabi Muhammad menyuruh pamannya membaca la ilaha illallah. Abu Jahal mengatakan, "Hei Abu Thalib, kamu mau meninggalkan agama orang tua kita, Abdul Muthalib?" Nah, jadi dia bingung, ya. Makanya kalau ada yang mau meninggal dunia di antara kita, jangan ada dua versi, Pak. Ya, satu versi aja. Yang lain suruh keluar. Biar satu versi suaranya la ilaha illallah. Nanti kalau ada dua versi, yang satu nyuruh la ilaha illallah, yang satu nyuruh nyebut, but. Nah, ya, nyuruh nyebut. Akhirnya nanti takutnya but, nah, kan bahaya. Jadi harus kalimat satu versi la ilaha illallah. Rasulullah tidak henti-hentinya, Pak, membacakan la ilaha illallah ke telinganya Abu Thalib, mengulang-ulanginya, ya. Kalimatan uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat yang akan menjadi dalil bagi saya di hadapan Allah, biar kamu selamat, ya. Satu kalimat yang menjadi satu pegangan argumen di hadapan Allah, ya. Nah, makanya penting sekali, Pak, kalimat la ilaha illallah untuk tahlilan, ya. Untuk tahlil, ya, kita baca, dan tahlilnya tentu yang ikhlas, ya. Artinya tahlil yang ikhlas itu biasanya insya Allah sendirian, ya. Kalau yang rame-rame biasanya ada harapan, apa, besek, ya, ada besek. Wah, nanti beseknya ini tahlilannya orang kaya ini, saya beseknya enak, ya, telurnya gede-gede, ada rendangnya, ada makanan-makanan yang istimewa, ya. Ada brownies, ada apel, ya. Tapi kalau tahlilannya di tempat orang yang kurang mampu, ini paling sejenis nasi uduk, nah, gitu, ya. Jadi harapannya udah goncang itu. Itu kalau tahlil rame-rame. Maka tahlil yang ikhlas itu sendirian aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ini sebuah kalimat yang Nabi menjamin, ya, kepada Abu Thalib, aku jadikan dalil untukmu di sisi Allah nanti. Ya, kalimat la ilaha illallah ini aku jadikan dalil untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kamu layak masuk surga dan kamu layak bebas dari api neraka. Nah, jadi ayat ini khusus, Pak, ya. Kalau yang umum adalah di dalam surat Al-Baqarah 272. Al-Baqarah 272. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka kan berarti umum, Pak, ya. Mereka itu berarti masyarakat musyrik Mekah. Maka dikatakan dia adalah mereka, berarti umum, ya. Bukanlah kewajiban kamu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, ini ayat umum. Artinya sama dengan tadi, sama, bahwa Muhammad, kewajiban kamu bukan memberi petunjuk, bukan, ya.
Kewajiban kamu adalah menyampaikan, tabligh. Kewajiban kamu dakwah, mengajak, yuk, ya. Kewajiban kamu mengajak, menyampaikan. Kewajiban kamu bukan memberi hidayah, bukan. Ya. Laisa 'alaika hudahum. Siapa yang memberi hidayah? Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang berhak memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini umum, Pak, umum. Satu lagi yang umum yaitu surat Yusuf ayat 103. Surat Yusuf 103. Ini juga umum. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Nah, jadi walaupun kamu Muhammad sangat menginginkan, tapi sebagian manusia tidak beriman. Artinya dalam hati kecil Nabi itu pengen semua orang masuk Islam. Semua orang dapat hidayah, semua orang beriman. Dalam hati kecil Nabi Muhammad. Tetapi ternyata Allah mengatakan wa ma aktsarun nas, ya, wa ma aktsarun nas. Walau harasta bimu'minin, meskipun kamu ingin sekali semua manusia beriman. Ini surat Yusuf ayat 103. Nah, jadi dalam surat Yusuf 103 dan surat Al-Baqarah 272 ini umum, ya, bahwa tugas Nabi Muhammad hanya dakwah. Tugas Nabi Muhammad hanya tabligh, menyampaikan kebenaran. Ya, tidak bisa mengatakan kamu harus beriman, nggak bisa, nggak bisa. Ya. Karena hidayah petunjuk hanya Allah yang memberi. Nah, sedangkan yang ayat yang kita baca ini, innaka latahdi man ahbabta. Siapakah man ahbabta? Orang yang engkau cintai. Orang yang engkau cintai adalah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad dalam ayat ini adalah Abu Thalib, yang tadi jasanya sudah luar biasa membela Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian mereka berkata, nah ini alasan, Pak, alasan orang-orang yang kafir, alasan orang-orang yang tidak mau menerima hidayah. Diberi hidayah ditolak, diberi petunjuk ditolak. Berarti apa? Berarti dia memilih kesesatan. Kan Nabi menyampaikan hidayah, ya, bukan memberi hidayah, bukan, menyampaikan hidayah, menyampaikan petunjuk, menyampaikan tabligh, ya, tabligh, ya, tabligh, ngajak, yuk beriman yuk sama Allah, yuk. Nah, tetapi sebagian mereka kan nolak, Pak. Nah, ketika mereka menolak, mereka bilang begini, Pak. Mereka bilang begini, kalau aku mengikuti petunjuk kamu Muhammad, oh nanti saya terusir dari Mekah, terusir, ya. Saya bisa terusir dari Mekah, nggak bisa tinggal di Mekah lagi. Padahal Mekah itu adalah daerah yang apa namanya enak, yang banyak perdagangan, pokoknya bisa cari duit lah. Itu alasannya. Nah, apakah alasan ini benar? Tidak benar. Alasan ini langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bantahnya begini. Awalam numakil lahum haraman. Bukankah kamu selama ini sudah saya izinkan bermukim, bertempat tinggal di tanah haram, aminah, dalam keadaan aman, ya. Jadi kamu kafir saja aman, kamu kafir saja, kamu musyrik saja itu aman di kota, di tanah haram ini, di Mekah ini. Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samarat. Kemudian di samping aman, ya, aminah, juga makmur, dari berbagai penjuru datang buah-buahan, ya. Dari Madinah datang kurma, datang jeruk, dari Taif datang, pokoknya didatangkan berbagai macam buah-buahan, ya. Padahal Mekah sendiri nggak ada buah-buahan, gersang,
biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada pohon-pohonan, gersang. Nah, tapi kenapa banyak buah-buahan? Ya itulah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rezeki kepada kamu. Jadi Allah membantah, Pak. Allah membantah alasan mereka. Ya biasalah, memang yang nggak mau hidayah itu pasti punya alasan. Dan alasannya itu salah, keliru. Ya mereka bilang gini, jangan ikut Muhammad. Kalau kita ikut Muhammad, nanti kita diusir. Nah itu. Dibantah oleh Allah, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqa. Sebagai rizki untuk kamu didatangkan buah-buahan dari berbagai tempat, dari Taif itu daerah pegunungan, Pak, pegunungan dingin. Dari Madinah itu ada daerah-daerah pertanian Madinah. Kemudian didatangkanlah buah-buahan itu ke Mekah. Rizqam min ladunna, ya, untuk rizki dari sisi kami. Jadi artinya kata Allah, kamu kafir saja itu kamu tinggal di Mekah itu aman. Apalagi nanti kalau kamu Islam, nggak mungkin dong, ya. Kafir aman kemudian Islam itu nggak aman, nggak mungkin. Ya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah kembali menguasai kota Mekah setelah hijrah sementara ke Madinah. Hijrah sementara ke Madinah, habis itu balik lagi ke Mekah, ya, itu dengan foto Mekah. Mekah dikuasai kembali oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini Allah mengatakan, walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Jadi ini adalah bantahan dari Allah terhadap alasan orang-orang musyrik yang tidak mau menerima hidayah, ya. Mereka bilang, jangan ikut Muhammad, jangan ikut Muhammad. Kalau kamu ikut Muhammad nanti kamu diusir. Nah, itu. Nah, itulah kesimpulan dari yang saya baca tafsirnya. Kemudian agar lebih khusyuk, agar lebih orisinil, saya akan baca asli dari bukunya, ya. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah bagi orang yang dikehendakinya. Ya, jadi ini ada subjudul bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki Allah, ya. Allah berfirman kepada Rasulnya, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Maksudnya masalah hidayah bukan menjadi urusanmu. Masalah hidayah, masalah petunjuk bukan urusan kamu Muhammad, bukan. Yang harus engkau jalankan dan menjadi urusanmu adalah berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Ya, jadi urusan Nabi Muhammad adalah dakwah, tabligh, menyampaikan ajaran Islam. Allah lah yang memberi hidayah bagi siapa yang dikehendakinya. Dia memiliki hikmah yang agung dan hujah yang tak terbantahkan. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, ya, itu ayat yang umum, surat Al-Baqarah 272 dan surat Yusuf ayat 103, bahwa tugas Nabi Muhammad bukan memberi hidayah. Muhammad tidak bisa memaksa orang supaya dapat hidayah, tidak bisa. Muhammad tugasnya adalah menyampaikan. Jadi Allah memiliki hikmah yang agung dan hujah yang tak terbantahkan. Jadi hikmahnya agung, ya. Jadi tidak bisa nanti orang masuk neraka, saya disesatkan Allah, nggak bisa. Kenapa? Karena dakwah udah disampaikan sama Nabi Muhammad. Ini loh petunjuk Allah. Kamu ingin selamat, begini caranya. Kamu ingin celaka, begini caranya. Ayo, milih mana? Milih selamat atau milih celaka? Sudah disampaikan. Ya. Kalau mau selamat, ayo ikut saya. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menjalankan kewajiban-kewajiban, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya.
Tapi mereka kan nggak mau. Enggak. No. Saya akan mengikuti agama nenek moyang. Saya akan mengikuti agama leluhur. Ya, nenek moyang leluhur. Ya. Dua ayat sudah kita bacakan tadi Pak ya. Dua ayat yaitu Al-Baqarah 272 dan Yusuf 103. Walaupun Nabi Muhammad sangat ingin agar manusia dapat petunjuk, tetapi tidak bisa. Ya. Nah, dan tidak bisa walaupun dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberi petunjuk kepada orang-orang tertentu dan Allah menyesatkan. Itu maksudnya bukan Allah zalim menyesatkan, bukan. Tapi petunjuk itu sudah di-share Pak. Nah, kalau bahasa sekarang, bahasa ini di-share lah ya, di-share. Petunjuk itu udah di-share sama Nabi Muhammad, udah di-share. Rata Pak, rata. Ya, petunjuk Allah, Al-Quran, ya Al-Quran sudah di-share sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad gak pilih kasih, gak misalnya, oh orang ini kasih Al-Quran, Pak dengar Pak, yang lain jangan, nggak begitu. Ayo dengar semua, ini ayat Allah. Nah ternyata setelah dibacakan ayat Allah, setelah dibacakan, sebagian mengatakan enggak lah, aku mau ikut agama nenek moyang, aku mau ikut agama leluhur. Nah, jadi yang memilih kesesatan siapa? Dia sendiri, bukan Allah. Ya, makanya kalau kita baca Al-Quran hati-hati Pak. Ya, kalau nggak paham nanti salah tafsir. Jadi kita baca terjemahnya, oh Allah menyesatkan manusia ya. Nah, kan nanti Bapak kesimpulannya, nah kalau disesatkan manusia kenapa dimasukkan ke neraka? Berarti Allah zalim karena udah menyesatkan masukin neraka. Nggak begitu cara berpikirnya, ya. Cara pikirnya nggak begitu. Petunjuk hidayah di-share merata oleh Nabi Muhammad, bahkan oleh Rasul-Rasul sebelumnya, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Harun, ya sudah meng-share semua. Ya, nah Nabi Muhammad juga begitu, sudah men-share ya semua ayat-ayat Allah sejak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama yang turun sampai ayat terakhir Al-Qur'an. 30 juz Al-Qur'an sudah di-share. Apakah manusia beriman? Tidak. Hanya sebagian kecil yang beriman. Ya. Yang sebagian besar tetap dalam kondisi kafir, memilih kesesatan. Ya. Ayat 56 dari surat Al-Qasas yang sedang kita bahas ini, Al-Qasas 56, lebih khusus daripada 2 ayat di atas. Karena pada ayat ini Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, jadi Allah tahu Pak, oh orang ini mau menerima petunjuk, oh orang ini nggak mau, oh orang kan mau menerima dan tidaknya kan ada di hati Pak, ada di hati. Dan Allah tahu, ya Allah tahu hati masing-masing kita, tahu. Ya. Jadi kalau zaman Nabi itu ya iman kafir itu ya, positif negatif, iman kafir. Nah kalau misalnya seperti pengajian di umum, pengajian itu enggak iman kafir enggak, tapi mungkin cocok gak cocok. Wah saya cocok ini dengan ustadznya, banyak ketawa, banyak humor, kepingkel-pingkel, ya. Wah saya nggak cocok ini ustadznya serius, tegang, nggak enak. Nah, jadi kalau kita pengajian begini ini bukan iman sama kafir, bukan, karena semuanya beriman kan, semuanya beriman. Cuma kan yang ada di batin ini
ah ini cocok ini dengan saya. Tapi yang lain mengatakan, ah cocok ini. Ustaz kayak gini nggak pas, terlalu serius, tegang. Nah, para jamaah sekalian, kembali ke sini. Maksudnya dia Allah lebih tahu siapa yang mesti mendapatkan hidayah dan siapa yang mesti mendapatkan kesesatan. Ya. Awalnya dari dia sendiri, karena dia memiliki kesesatan ya sudah, diketok palu aja sama Allah. Ya, Allah hanya meresmikan aja, meresmikan bahwa oh kamu nggak mau terima hidayah ya udah, berarti kamu resmi jadi orang sesat. Betul ya. Soalnya nanti kalau kita nggak hati-hati memahami ini, Pak, seolah-olah, berarti Allah kejam, menyesatkan manusia, habis itu dimasukkan neraka. Nah, itu pikiran yang keliru, yang salah. Ya. Termaktub di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang dahulu membela Nabi, ya luar biasa Pak, membela Nabi. Dia pun dahulu selalu membantu beliau, membantu. Muhammad, kamu kurang apa? Kurang makanan nih, makanan. Kurang apa? Kurang duit nih, ya membantu. Menjadi barisan terdepan dari orang-orang yang menolong beliau, ya garda terdepan. Garda terdepan. Itulah Abu Thalib. Ya. Namun rasa sayang itu hanyalah rasa sayang yang lahir dari jiwa kemanusiaan atau tabi'i atau tabiat. Ya. Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rasa sayang dari Abu Thalib kepada ponakannya itu adalah karena semata-mata kemanusiaan. Kemanusiaan. Atau dalam bahasa lain adalah tabiat. Ya, tabiat saja, bukan karena bersifat syar'i, ya. Jadi Abu Thalib menolong Muhammad itu bukan karena berdasarkan tuntunan Allah, ya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. In tansurullah yansurkum. Nah, itu kalau kita menolong berdasarkan syar'i, berdasarkan saya disuruh Allah nih untuk membela Nabi Muhammad, untuk mensucikan Al-Qur'an, untuk membela syariat Islam. Ini perintah Allah. Nah, itu namanya syar'i, Pak. Syar'i. Ya. Sama dengan orang pakai pakaian, Pak. Kalau pakai pakaian menurut adat, ya, maksudnya kenapa Mas pakai baju? Ya wis lumrah, ngurip yo nganggo baju. Nah, itu enggak dapat pahala, enggak dapat pahala. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai baju, ya. Ketika ditanya, "Pak, kenapa pakai baju?" Yes, biasalah orang hidup yang pakai baju. Dari dulu nenek moyang kita suka pakai baju, ya kita ikutlah. Nah, itu namanya ikut adat, bukan ikut syar'i, bukan. Bukan. Itu enggak dapat pahala, enggak dapat. Tapi kalau pakai baju, ini perintah Allah nutup aurat, perintah Al-Quran, perintah Allah, nah itu baru syar'i. Nah, itu dapat pahala, Pak. Dapat pahala. Pakai baju, termasuk makan minum. Mas, kenapa makan minum? Ngelih kok. Kalau orang Cilacap bilangnya kencot, ya. Ngelih, atau orang Solo bilangnya luih ya. Luih. Ya berarti kan hanya biologis saja. Nggak dapat pahala, nggak dapat. Tapi kalau Mas kenapa makan? Ini perintah Allah. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Makan dan minumlah, kata Allah. Ayo silakan makan. Jadi Allah memerintahkan kita makan dan minum. Karena Allah tahu bahwa untuk keberlangsungan biologi kita perlu adanya nutrisi, perlu adanya zat gizi. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, sayuran. Ya, Allah tahu, makanya Allah perintah. Kulu washrobu wala tusrifu. Tapi ingat loh, jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang makan sama kepala dinas, makan sama dirjen atau direktur utama atau komisaris utama,
Satu meja lauk semua, dijajal semua. Jangan. Ambillah satu yang Anda paling suka. Oh, saya paling suka tunjang. Ya udah tunjang aja. Udah, jangan lari ke sana. Kulu washrabu wala tusrifu. Ya, misalnya diajak sama Pak Min, yuk ke warung. Ya udah satu aja. Saya mie ayam aja titik. Ya, mie ayam juga, bakso juga, es teler juga, es mambo juga. Pusing makanya. Ya. Jangan berlebihan. Kalau kita makan karena perintah Allah dapat pahala. Kulu washrabu wala tusrifu. Nah, demikian juga ini. Menolong ustadz, menolong ulama, menolong kiai, menolong habib kalau karena Allah, maka dapat pahala. Tapi kalau menolong ustadz, guru, kiai, ulama karena kemanusiaan, ya ini tadi Abu Thalib menolong Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Yo, ini ponakan saya. Masa ponakan saya mau diganggu? Raiso, awas. Hadapi saya dulu. Ini ponakan saya, ponakan. Nah, itu berarti hanya berdasarkan tabiat, ya, atau berdasarkan adat, atau berdasarkan kemanusiaan. Nah, itu nggak dapat pahala, Pak. Nggak dapat pahala. Tapi kalau ini utusan Allah ini, jangan main-main. Ini utusan Allah. Nah, kata Allah, intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Wah, saya mau menolong lah. Saya mau berjuang membantu Muhammad. Saya bela Muhammad. Saya lindungi Muhammad. Saya bantu. Saya bela. Nah, itu dapat pahala. Nah, itu namanya syar'i. Ya. Pakai baju harus karena alasan syar'i. Makan minum harus karena alasan syar'i. Kalau mau dapat pahala. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya. Demikian juga seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Jadi ketika memberikan nafkah ditanya, Mas, itu amplop apa untuk istri? Apa itu? Gue juga mangan blonjo, ya. Mau blonjo mau untuk mangan, nah, itu berarti udah nggak dapat pahala. Tapi kalau ini nafkah karena Allah mewajibkan saya sebagai suami memberi nafkah kepada istri. Allah mewajibkan saya memberikan nafkah. Kalau kita meyakini seperti itu dapat pahala. Ya. Ayo Pak, mumpung kita belum mati Pak, ya, mari kita servis hati kita. Ya. Kita luruskan niat kita. Pakai baju karena Allah, perintah Allah. Makan minum perintah Allah, memberikan nafkah, perintah Allah, menikah, kawin karena Allah. Ya walaupun pemicu pertamanya ya syahwat, seksual, pemicu pertamanya, tapi kemudian diluruskan, oh saya mau menikah karena Allah, karena mengikuti sunnah Nabi. Saya mau cari cewek yang itu, saya cocok dengan yang itu, hati saya seret, saya nggak mau yang itu. Itu silakan, bebas, ya. Pemicu utama, dorongan utama dari seksual. Tapi habis itu kita luruskan, ada nggak ya perintah Allah dalam Al-Quran untuk menikah? Oh, ada, ya. Fankihu, ya. Kalau yang fankihu matobalakum itu lain, itu ayat poligami itu lain, ya. Ini yang apa? Ayat menikah yang biasa, ya, yang satu. Soalnya kalau yang 1, 2, 1, 3, 1, 4 itu biasanya nanti ibu-ibu banyak marah, banyak komen, ya. Ya nggak tahu ya, kalau ibu-ibu marah itu dosa apa enggak itu, saya nggak tahu. Tapi kalau marahnya karena menolak ayat, ya bukan mungkin. Kalau menolak ayat jelas dosa, bahkan kufur, ya. Tapi kalau marahnya, aku tahu suamiku itu, oh jangankan untuk 2 istri, untuk 1 istri aja masih ngasih itunya sedikit, ngasih belanjanya. Nah, kalau 2 istri, wah jangan-jangan malah aku hanya kebagian sesen, sesen. Atau mungkin
istri tahu kelakuan suaminya itu sangat galak, sangat kasar, tidak berakhlak misalnya begitu. Nah, kalau tidak setujunya karena itu masih bisa dimaklumi, ya. Atau banyak yang poligami tapi ribut terus, perang terus, berantem terus, ribut, perang, berantem. Aku nggak mau lah, takut kayak gitu, hidupnya nggak tenang, tiap hari perang saudara, tiap hari, ya. Jadi ibu-ibu yang menolak poligami jangan menolak ayat, jangan menolak ayat bisa kufur, ya. Tapi menolak karena mungkin suaminya tidak tepat kalau berpoligami, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu, saya lanjutkan. Jadi bantuan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad itu adalah bantuan yang sifatnya kemanusiaan, ya. Gak dapat pahala, Pak. Apalagi memang Abu Thalib itu agamanya masih musyrik. Ketika Abu Thalib dalam sakaratul maut dan tidak dicabut ruhnya, Rasulullah SAW mengajaknya untuk beriman dan masuk ke dalam agama Islam. Namun garis takdir menentukan lain dan berlaku padanya bahwa ia tetap berpegang teguh pada kekufuran yang selama ini ia anut. Namun dalam peristiwa ini dia memiliki hikmah yang amat sempurna. Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Musayyib dari ayahnya, Al-Musayyib bin Hazn Al-Makhzumi radhiyallahu anhu berkata, ketika kematian akan menjemput Abu Thalib, Rasulullah SAW mendatanginya. Ternyata di sampingnya terdapat Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Rasulullah SAW bersabda, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan dalil untukmu di sisi Allah nanti. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, Abu Thalib, apakah engkau hendak membenci agama Abdul Muthalib? Maka tidak henti-hentinya Rasulullah SAW membacakan kalimat itu ke telinga Abu Thalib serta mengulang-ulang sabdanya tadi, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Namun pada akhirnya ternyata akhir dari ucapan Abu Thalib adalah keputusannya memegang teguh ajaran Abdul Muthalib yang menolak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mulutnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, nggak mau. Maka Rasulullah SAW bersabda, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Nabi Muhammad bersabda, demi Allah, aku akan memintakan ampunan untukmu Abu Thalib selama aku tidak dilarang oleh Allah untuk melakukannya. Jadi Nabi Muhammad bersumpah, wallahi la astaghfiranna laka, saya akan memintakan ampun kepadamu, saya akan memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai Abu Thalib, malam unha anka, selama aku tidak dilarang Allah, selama aku tidak dilarang Allah. Kemudian turunlah ayat At-Taubah 113. Turunlah surat At-Taubah ayat 113. Apa bunyinya? Maka nali nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Artinya, tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum keluargamu, kaum kerabatmu, kaum kerabat. Ya, kaum kerabat itu ponakan, paman, adik, kakak, ibu, bapak, ya kerabat. Jadi ternyata bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam surat At-Taubah 113 Allah menegur bahwa
tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman, maka nali nabi walladzina aman, tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu adalah kerabat kita, meskipun mereka itu adalah anak kita, ibu kita, bapak kita, ponakan kita, sepupu kita, paman kita, bibi kita. Dan saya yakin kalau Nabi Muhammad membaca ayat ini, pasti Nabi Muhammad menangis. Waduh, nangis itu. Karena apa? Ingat pamannya. Ya Allah, ya nangis. Allah menurunkan firman-Nya tentang Abu Talib, yaitu innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Az-Zuhri, ya. Jadi itulah bapak-bapak yang hidayah yang memberikan hanya Allah, hak prerogatif Allah. Masih 3 menit. Nah, kemudian saya lanjutkan, kan penjelasannya sudah tadi di depan. Ini hanya memformalkan saja ya, supaya saya tidak, ini Pak Nurdin ngarang apa enggak nih? Saya enggak ngarang, Pak, enggak ngarang. Alasan penduduk Mekah hingga tidak mau beriman dan jawaban terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina, dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Nah, ini alasan mereka yang tidak mau beriman. Ayat ini menjelaskan tentang alasan yang dikemukakan oleh sebagian orang-orang kafir dalam hal tidak ada keinginan mereka mengikuti petunjuk Islam. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Maksudnya adalah kami khawatir jika kami mengikuti petunjuk ilahi yang kau bawa, kami harus berselisih dengan penduduk lain di seputar Jazirah Arab yang tetap setia pada kemusyrikan. Muhammad, kalau aku ikut petunjuk ilahi yang kamu bawa, nanti aku dengan masyarakat Mekah bentrok dong, ya. Aku dengan masyarakat bentrok, habis itu aku diusir dong, ya. Sedikit lagi, Pak, 1 menit lagi. Maksudnya adalah alasan yang mereka kemukakan itu bohong dan batil, karena Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan mereka di sebuah negeri yang aman, ya. Negeri aman, di sebuah tanah haram yang diagungkan. Mereka hidup tentram sejak pertama kali negeri itu ada. Sejak pertama kali ada Mekah, mereka hidupnya tentram, ya. Bagaimana mungkin menjadi tidak tentram setelah mereka memeluk Islam dan menganut ajaran yang benar, ya. Nah itu. Di awal mulanya kan mereka khawatir, "Hai Muhammad, kalau aku ikut kamu, nanti aku berselisih dong dengan penduduk-penduduk lain di seputar Jazirah Arab yang tetap pada kemusyrikan, yang tetap setia pada kemusyrikan. Mereka akan melancarkan gangguan dan mengobarkan peperangan, dan mereka pun akan mengusir kami di mana kami berada." Kemudian dijawab oleh Allah bahwa awalam numakkil lahum haraman amina, ya, bahwa kamu itu sejak dulu sudah tinggal di Mekah aman tentram, padahal kamu musyrik. Nah, kalau kamu Islam, nggak mungkin lah tambah kacau, nggak mungkin, ya. Nah, itulah para jamaah sekalian, akhir dari pengajian kita, bahwa hidayah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, adapun tugas Nabi hanyalah dakwah dan tabligh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.